Orang di mana?
Ini belum dipiketing sudah dibuang. Itu Bian. Itu belum dipiketing. Ya, begini kayak makan enak lah. Jajan dulu. Oh, siap.
Loh, yang main HP siapa itu? Siva? Kamu kok mencari jawaban dari HP? Masa boleh jawaban dari tidak boleh? Kan dari buku harusnya. Anak zaman sekarang kan cari jawaban di HP, Pak. Oh ya udah, kamu nggak mau dikasih tahu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Pak Arif, saya kesini untuk mengantar Siva kejadiannya kemarin. Nah, kamu sudah menyadari ya kesalahan. Jangan diulang lagi ya. Semua itu diubahkan ya. Saya sudah maafkan. Ya, Bu. Kita kembali ke restitusi sehingga saya bisa menemukan sendiri cara untuk memecahkan masalah saya sendiri. Senang menyelesaikan masalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tony selaku Kepala SDN Samudra 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Samudra 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10. Tak lupa salam dan selawat tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad SAW yang nanti kita nantikan sahabatnya di hari kiamat. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya, di sini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif sebagai tugas saya di CGP Angkatan 10, yaitu dengan fasil saya Bu Indrawati dan PP saya Bu Yeti Mayasari. Konsep utama modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan jelas dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuan budaya positif yaitu membentuk karakter guru, murid, bahkan visi misi sekolah. Di sini ada pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama yang berhubungan dengan disiplin positif. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi berikutnya, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Akan terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi menghukum itu ternyata kurang tepat. Yang berikutnya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi kita diharapkan sebagai guru bisa membentuk murid yang memiliki sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
9 pilar karakter yang tanamkan, yaitu yang pertama ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, perdamaian dan kesatuan. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak meninggalkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Sedangkan petunjuk hidup itu ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati dan kehormatan. Dan setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus selalu bisa kita penuhi. Yang pertama itu ada bertahan hidup, yang kedua ada kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kesenangan. Jadi murid-murid pun juga memiliki kebutuhan dasar ini, karena ini merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Jadi setiap murid, setiap anak, setiap manusia itu pasti memiliki atau membutuhkan 5 dasar kebutuhan ini, yaitu bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Karena ia takut dihukum, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ini bukan motivasi dari dirinya sendiri. Otomatis kalau ekstrinsik itu berarti kurang tepat, karena kalau ekstrinsik berarti anak itu seakan-akan dia merasa terpaksa. Jadi dia disiplin karena takut. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi bukan dari dirinya sendiri, bukan kesadarannya sendiri. Yang berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ini baru dari motivasi implisit, karena ini lahir atau dia berasal dari dirinya sendiri, karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Kalau kita ingin menghargai orang lain, maka kita juga harus bisa menghargai diri kita sendiri. Sini apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda. Hukuman itu sifatnya sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi secara spontan itu hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukum yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana, jadi secara tiba-tiba, jadi secara spontan. Biasanya hukuman itu berasal dari guru yang mungkin spontan karena melihat anaknya tidak disiplin atau anaknya yang kurang sesuai dengan keinginan bapak guru, jadi langsung spontan marah atau memberikan hukuman. Dalam konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau
sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi kedua belah pihak sama-sama sudah mengetahui konsekuensi jika kita melanggar itu berarti konsekuensi apa. Jadi kedua belah pihak sudah mengetahui itu konsekuensi. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sedangkan restitusi adalah proses yang memungkinkan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, memperkuat karakter mereka, dan belajar mencari solusi untuk masalah. Ini bukan hanya tentang berlaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, melainkan tentang menjadi individu yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusi itu anak berbuat salah, tetapi dia disadarkan dengan mencari solusinya sendiri untuk masalah tersebut. Yang berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, menyiksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi tidak ramah. Sedangkan penghargaan itu tidak efektif karena merusak hubungan, mematikan kreativitas dan hukum dengan sistem ranking. Itu biasanya dengan penghargaan. Konsekuensi dengan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jangka restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Jangka panjangnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki. Jadi dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu pasti sudah bisa memilih nanti mau menggunakan yang mana. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan memuaskan, dan fokus pada solusi. Jadi anak diberikan motivasi atau anak dibiarkan memilih sendiri untuk solusinya. Biasanya restitusi berhubungan dengan nanti keyakinan kelas. Jadi sebelumnya kita harus sudah memiliki keyakinan kelas dengan anak-anak dulu. Nah, di sini ada contoh kasus dari perbedaan menggunakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan tugas atau PR. Hukumannya, guru menghukum siswa untuk berhenti berdiri di lapangan selama 10 menit. Nah, itu ternyata itu masuk dalam hukuman. Guru marah dan siswa menjadi takut. Kalau konsekuensi, itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Terus guru tegas dan siswa menghormati. Dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini, guru itu sifatnya terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dari ketiga hukuman, konsekuensi, dan restitusi, pasti kita sudah bisa nanti akan memilih yang mana yang terbaik untuk anak didik kita. Sini, ini ada hukuman atau konsekuensi. Dicobain Bapak Ibu, nanti kita belajar bersama-sama. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi.
menunjukkan terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi alasannya mencatat itu karena dia terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya, betul Bapak Ibu. Kemudian badan hukuman. Ya, itu konsekuensi. Karena kalau hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kegiatannya. Dengan ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kenapa mencatat itu? Karena kesalahan tadi dia terlambat ke sekolah, jadi masih ada hubungannya. Kalau hukuman itu biasanya langsung. Jadi misalnya dia terlambat sekolah, tapi dia langsung disuruh lari 100 kali mengelilingi lapangan. Itu berarti tidak ada hubungannya. Tapi kalau saya tidak akan terlambat lagi, jadi kan masih ada hubungannya karena dia tadi alasannya terlambat. Jadi seperti itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Pak Tani, kalau ada kesalahan, bisa juga belajar. Itu salah kalimat saja. Pada dasarnya hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi dilakukan atas bentuk sadar. Nah, hukuman kan dasar paksaan. Dasarnya tidak kata-katanya. Misalkan tidak langsung anak tulis 100 kali itu enggak, tapi itu kata itu dari guru. Nanti yang terlambat menulis 100 kali. Sebenarnya seperti itu kan kalimatnya. Dan kita paksa dari guru. Beda lagi, anak-anak sepakat apabila terlambat akan dari beda lagi kita dari kesadaran. Jadi salah kalimat saja. Terima kasih Pak Tani. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya, kita lihat jawabannya. Yes, betul. Ini hukuman. Karena tadi tidak ada hubungan. Yang berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, ini konsekuensi karena dia harus akan mengganti dengan apa yang sudah diperbuatnya. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman pakai konsekuensi. Hukuman. Ya, betul Pak Arif. Ini masuk hukuman. Kayaknya Pak Arif pernah melakukan ini. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini masuk hukuman apa konsekuensi? Menggantikan kertas ya. Next ya. Konsekuensi. Ini konsekuensi karena menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia harus bertanggung jawab. Berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya, betul. Hukuman. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba. Oh iya, betul. Konsekuensi. Next, ya, pidana 10 menit jam istirahat untuk menyelesaikan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman apa konsekuensi? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi.
Next, ya betul. Karena itu kesalahan anak sendiri. Masih benar. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman? Yakin ini hukuman, ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Next. Ya, ini konsekuensi karena ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Ya, di sini 5 posisi kontrol restitusi. Ini posisi kontrol untuk kita sebagai pendidik. Itu yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi kita bahas satu-satu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ada sebuah kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, itu pasti kita langsung seperti langsung menyuruh anak untuk langsung berdiri di luar barisan teman-temannya. Itu ternyata masuk hukuman. Jadi kita sebagai penghukum di posisi kontrol. Jangan kalau membuat rasa bersalah, itu ada kalimat yang kita sampaikan. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Jadi anak ada perasaan dia merasa bersalah, menyesal, sampai kok bapak ibu guru bisa mengatakan seperti ini. Terus kalau posisi kita sebagai teman, itu kita lebih akrab ke anak-anak. Jadi seperti ayolah yang tertib, buat ibu atau bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi. Kalau saya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu contoh dari penerapan 5 posisi kontrol. Jika kita sebagai bapak guru, sebagai pendidik, kira-kira kita akan memilih yang mana gitu? Sebagai posisi kontrol kita sebagai anak di hadapan anak dalam menemani anak-anak belajar, kira-kira kita nanti kita ingin menempatkan diri kita di posisi yang bagaimana? Pak Tani manajer. Ada mungkin yang punya pendapat lain, mungkin Pak Arif ingin di posisi mana Pak Arif? Sesuai dengan kebijakan tuh. Pak Arif ternyata pengen di hukum. Yang lain ibu-ibu mungkin ingin berteman deh. Kemudian ada berteman deh. Karena ini ya, posisi kontrol kita sebagai guru. Ya. Kalau saya juga saya setuju kita sebagai teman dan manajer. Jadi kalau teman itu kita bisa dekat dengan anak-anak, kalau manajer kita bisa sebagai penengah atau tengah-tengahnya. Jadi kita bisa anak-anak itu juga tidak terlalu istilahnya dengan kita kan, tetap kita sebagai guru juga harus tetap bisa untuk menghadapi diri. Yang berikutnya ini ada studi kasus Bapak Ibu. Nanti kita jadi bersama kira-kira nanti ini masuk di posisi kontrol yang apa? Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau perhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering
seringkali terjadi pada pelajar. Seperti tidak perhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab balik, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasih sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun bilang membisu. Posisi kontrak apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kira-kira apa ya? Posisi kontra yang bagaimana? Tadi kan ada 5 posisi kontrol. Membuat rasa bersalah. Kira-kira membuat rasa bersalah itu kan ada pakai kalimat gimana nih? Di situ sudah tertulis jelas kayak gitu. Yang gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama Ibu. Nah, di situ sudah jelas juga Fajar pun dia membisu. Jadi dia merasa bersalah pada dirinya sendiri karena sudah membuat Ibu Dani kecewa. Next. Jadi ini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi kira-kira keyakinan kelas dan peraturan kelas itu beda apa sama? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saatnya? Jadi betul nih apa yang katakan Pak Lagi, disampaikan Pak Lagi. Jadi peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu sudah pasti, jadi sudah yakin ini seperti contohnya bedanya peraturan dengan keyakinan. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu sudah ada seperti kayak tertulis. Kalau keyakinan kelas itu kita punya rasa tanggung jawab. Jadi meskipun tidak tertulis, tapi kita sebelumnya kita sudah melakukan keyakinan kelas. Jadi sebelumnya kita dengan anak-anak itu harus sudah bersama-sama menyampaikan keyakinan kelas. Jadi setiap pelajaran boleh, kalau memang misalnya Pak Arif, misal Pak Arif di kelas 6, antara Pak Arif dengan guru kelasnya nanti memiliki keyakinan kelas budaya itu juga boleh. Karena memang setiap guru dan setiap murid itu bisa menyampaikan keyakinan kelasnya masing-masing sesuai dengan pelajaran. Yang berikutnya, yang peraturan dilarang mengganggu orang lain. Jadi tertulis dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas itu kita sama-sama menghormati orang lain. Jadi kita sudah tertata, terus kita sudah menyadari dalam diri kita sendiri. Hadir di sekolah memperhatikan sebelum pembelajaran dimulai. Itu masuk peraturan. Dan keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan menghormati orang lain. Seperti ini yang keyakinan kelas sama peraturan di buat saya sendiri juga untuk di Sandiwara 2 ini. Kan kalau peraturan kan kita sebagai guru kan hadir di sekolah sebelum pembelajaran. Itu pasti sudah tertulis di peraturan sekolah. Tapi keyakinan kelas untuk saya maksudnya ini kan kita ada sholat duha, jadi kita harus datang sebelum jam 7 atau yang maksimal jam 7. Jadi kita tidak tertulis, tapi kita keyakinan diri kita. Jadi keyakinan sebelumnya kita sudah melakukan komitmen bersama. Jadi bedanya untuk peraturan dan keyakinan. Terus lagi peraturan sebenarnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kenapa kok dilarang menggunakan narkoba? Itu kan karena demi kesehatan. Jadi tidak usah menggunakan narkoba. Berdandan atau menggugiran itu masuk peraturan. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga masuk peraturan. Nah, ini apa itu keyakinan kelas?
Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran 2.1 tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu ternyata lebih kuat daripada peraturan, karena peraturan itu sifatnya hanya tertulis dan kadang kita merasa itu hanya peraturan. Keyakinan itu benar-benar datangnya dari diri kita sendiri. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau ada mengucapkan salam waktu masuk, itu kira-kira keyakinan apa peraturan? Mengucapkan salam ketika masuk kelas, keyakinan apa peraturan? Keyakinan itu saya juga dapat itu keyakinan, karena itu kita sudah tertanam dalam diri kita. Nah, pembuatan keyakinan kelas. Jadi pembuatan keyakinan kelas ini langkah-langkahnya kita bersama-sama dengan anak-anak di kelas. Jadi bisa tidak kelihatan. Pembuatan keyakinan kelas kelihatan nggak? Pembuatan keyakinan kelas semuanya intinya itu kita bersama dengan anak-anak, kita bicara bersama, ya, tidak memberatkan anak. Itu mudah diingat sama anak, jadi yang anak mudah nyantol. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas di mapel IPA, keyakinan kelas 5. Mungkin nanti, jadi setiap kelas pasti memiliki keyakinan kelas berbeda-beda. Itu tergantung dari bapak ibu gurunya masing-masing dengan anak-anak tersebut. Hidup rukun di kelas itu peraturan apa keyakinan itu? Keyakinan gitu. Hidup rukun di kelas itu keyakinan itu bukan peraturan, tidak ada peraturan seperti itu. Nah, di sini ini segitiga restitusi. Apa kata segitiga restitusi ya? Segitiga restitusi ini nanti hubungannya sama cara kita menyelesaikan kasus-kasus yang ada di kelas kita. Yang pertama, segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi dikembalikan pada keyakinan. Makanya sebelumnya kita harus membuat dua keyakinan kelas dengan anak-anak. Jadi nanti baru kita bisa mengambil mengambil langkah harus bagaimana dalam menyelesaikan masalah. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu dilakukan agar siswa merasa dihargai dan dihormati. Siswa yang merasa dihargai dan dihormati akan lebih terbuka untuk menerima kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Jadi kalau menstabilkan identitas itu, kalau saya secara dalam saya menganggap itu kayak tabayun, jadi kita harus bertanya terlebih dulu. Jadi kita tidak langsung menjadi anak, jadi kita harus bertanya dulu apa masalahnya, atau menstabilkan, jadi mencari dulu pokok masalahnya. Jadi anak tadi bisa dipanggil, kita tanyai
dengan ya secara face to face, jadi jangan di hadapan teman-teman yang lain. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menstabilkan identitas siswa, yaitu gunakan bahasa yang positif dan membangun. Hindari menggunakan bahasa yang menghakimi atau menyalahkan. Dengarkan cerita siswa dengan penuh empati. Biarkan siswa menceritakan apa yang terjadi dari sudut pandangnya. Perlihatkan bahwa Anda percaya pada siswa. Yakinkan siswa bahwa Anda percaya bahwa dia dapat belajar dari kesalahannya. Sedangkan langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Langkah ini penting untuk dilakukan agar siswa menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Siswa yang menyadari kesalahannya akan lebih termotivasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memvalidasi tindakan yang salah siswa, yaitu gunakan bahasa yang positif dan membangun. Hindari menggunakan bahasa yang menghakimi atau menyalahkan. Tunjukkan bahwa Anda memahami sudut pandang siswa. Biarkan siswa tahu bahwa Anda memahami mengapa ia melakukan kesalahan tersebut. Bantu siswa untuk melihat dampak negatif dari tindakannya. Bantu siswa untuk memahami bagaimana tindakannya telah merugikan orang lain atau melanggar keyakinan kelas atau sekolah. Setelah kita mensatukan identitas, membuat validasi yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Kita kembalikan pada keyakinan kelas. Langkah ini penting untuk dilakukan agar siswa memahami bahwa tindakannya telah melanggar keyakinan kelas atau sekolah. Siswa yang memahami bahwa tindakannya telah melanggar keyakinan kelas atau sekolah akan lebih termotivasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan siswa, yaitu yang pertama, tanyakan kepada siswa tentang keyakinan kelas atau sekolah. Apa saja keyakinan yang disepakati oleh kelas atau sekolah? Yang kedua, bantu siswa untuk menghubungkan tindakannya dengan keyakinan kelas atau sekolah. Bagaimana tindakannya telah melanggar keyakinan tersebut? Yang berikutnya, tanyakan kepada siswa tentang apa yang dapat dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Apa yang dapat dia lakukan untuk memenuhi kembali keyakinan kelas atau sekolah. Jadi biar anak nanti dia akan belajar dari kesalahannya ini. Anak itu langsung dia akan bisa memutuskan sendiri nanti dia harus seperti apa dalam menangani atau memperbaiki masalahnya. Biasanya masuknya dalam keyakinan, kembali pada keyakinan. Ternyata sudah selesai. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau memang data saya kurang jelas, saya juga baru belajar. Nanti kita bisa belajar lagi dengan Pak Tony, lebih pengalaman dari saya. Saya masih pemula. Akhir kata, terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah membantu saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.